adik-adik, apa kabar adik-adik yang ada di rumah yang menyaksikan streaming Abi Sentral? Adik-adik, terima kasih ya sudah menyaksikan streaming Abi Sentral di minggu ini. Dan Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Kakak juga rindu pengen bertemu dengan adik semua yang ada di rumah yang menyaksikan streaming Abi Sentral. Namun karena pandemi kita tetap stay di rumah dan tetap beribadah dari rumah ya adik-adik ya. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur buat harinya ini kami boleh berkumpul di ibadah streaming online pada hari ini. Memberkati kami semua, berkati juga nanti kakak sekolah minggu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin, haleluya. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah dan memuji Tuhan. Dan kita mau angkat pujian kita yang mengatakan, selamat pagi Bapa. Kita mau angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih, terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita mau katakan pujian ini sekali lagi di hadapan Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih, terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Sembahlah, sembah, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan
dan pujilah Dia, Raja segala raja. Kita sembah Tuhan adik-adik, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya, 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 haleluya. Aku cinta Yesus, aku cinta Yesus, aku cinta Yesus, aku cinta Yesus, aku cinta Yesus selamanya. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mau bersorak memuji Tuhan. Haleluya, amin. Adik-adik, masih tetap bangkit berdiri ya adik-adik ya. Kita mau angkat pujian kita yang mengatakan, ku daki-daki gunung yang tinggi. Semua siap? Mari kita nyanyikan pujian ini. Daki, 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 daki gunung yang tinggi, ku turun, 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 turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi, ku turun, 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 turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Daki, 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 daki gunung yang tinggi, ku turun, 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 turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku. Lanjut lagi adik-adik, kita mau katakan I love you Jesus, I love you Jesus, deep down in my heart, I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Sekali lagi yo adik-adik, katakan I love you, I love you Jesus, deep down in my heart, I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart.
talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Yeay. Adik-adik bersuka cita. Haleluya. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Dan kita mau sungguh-sungguh naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Kita angkat pujian kita. Ku ingin dengar cerita. Sungguh-sungguh ya adik-adik menaikkan pujian ini. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sekali lagi adik-adik, naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Katakan, ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah, tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Shalom adik-adik. Hari ini kita mendengarkan cerita firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Mari lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, hari ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami minta Tuhan, Engkau memberkati kami, Engkau memberikan kami hati yang tenang, yang taat kepadamu. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan di pagi yang indah ini. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan cerita tentang tema keluarga. Nah, di bulan Juni ini adalah tema gereja kita, yaitu keluarga. Nah, jadi kakak juga mau membawakan tema keluarga yang cinta Tuhan. Pasti kita bertanya, pasti adik-adik bertanya, "Kah, apa sih kah keluarga itu? Apa sih kah? Emang keluarga itu apaan sih kah?" Nah, sekarang kakak mau menyampaikan keluarga itu. Nah, arti keluarga adalah di mana terdiri atas ayah dan ibu serta anak. Nah, tetapi nggak hanya itu aja adik-adik. Keluarga itu terbagi atas dua. Ada keluarga inti, ada keluarga besar. Nah, di keluarga inti terdiri dari tadi seperti yang kakak bilang, ada bapak, ada ibu, ada anak. Nah, sementara kalau keluarga besar gimana kak? Nah, kalau keluarga besar itu terdiri dari kakek, nenek, tante, om, bibik, ada papa, ada ayah, ada kakak, dan ada adik. Nah, terus adik-adik pasti nanya, "Kak, apa sih kak tujuan Tuhan untuk menciptakan keluarga? Apa harus ada keluarga?" Nah, adik-adik, tujuan Tuhan untuk menciptakan keluarga adalah supaya lewat setiap keluarga dapat memuji dan memuliakan nama
Tuhan. Sama seperti adik-adik di rumah, pasti kan ada yang namanya doa pagi, itu adalah contohnya, atau tidak beribadah bersama-sama dengan papa, mama, kakak atau adik. Nah, apakah harus ada keluarga? Nah, adik-adik, keluarga itu harus ada. Kalau tidak ada keluarga, maka kita juga tidak ada. Adik-adik nggak ada. Kalau papa nggak ada sama mama gimana? Pasti adik-adik semua tidak ada. Jadi dengan adanya keluarga, makanya kita juga ada. Nah, pasti adik-adik nanya, dari dulu nggak sih keluarga itu sudah ada? Adik-adik, dari dahulu keluarga itu sudah ada. Pada waktu Tuhan menciptakan semuanya, Tuhan menciptakan keluarga. Nah, siapa keluarga pertama yang ada? Yaitu keluarga Adam dan Hawa. Adik tahu nggak siapa keluarganya Adam? Pasti adik-adik lupa ya. Keluarga Adam dan Hawa adalah punya anak yaitu dua. Pertama dia punya anak dua, namanya Kain dan Habel. Tetapi karena ada iri hati, sehingga antara saudara, antara kakak adik, jadinya berantem adik-adik. Jadinya sehingga muncul yang namanya pertengkaran antara saudara atau antara kakak dan adik, sehingga kakaknya membunuh adiknya. Tetapi adik-adik nggak boleh ya kita melakukan kekerasan di dalam keluarga atau saling melukai. Nah, ada 4 nih, kakak kasih tahu, gimana sih keluarga yang cinta Tuhan? Ada 4 poin yang kakak mau sampaikan yang menjadi gimana caranya menjadi keluarga yang cinta Tuhan. Yang pertama adalah harus memiliki iman takut akan Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Itu adalah yang pertama. Kita harus memiliki iman takut kepada Tuhan. Kita harus takut kepada Tuhan. Kita harus tiap hari berdoa, membaca Alkitab. Jadi kita tidak hanya membaca aja. Tadi di situ kakak bilang kita harus melakukan firman Tuhan. Terus yang kedua apakah? Yang kedua adalah anak-anak harus cinta kepada papa dan mama. Jadi gimana caranya cinta sama papa mama? Mama terus marah-marah papa marah-marah terus. Kalau minta sesuatu sama papa mama nggak dikasih. Jadi adik-adik, kita harus menuruti apa yang dikatakan mama. Contohnya nih, kita mau minta sesuatu dengan mama, saya mau mainan. Nah, kalau mamanya bilang nanti mama akan beliin. Jadi adik-adik jangan langsung marah. Mama gimana sih, saya maunya sekarang. Jadi adik-adik tidak boleh marah-marah kepada orang tua. Kalau kita menghargai orang tua, kalau orang tua bilang iya nanti pasti mama beliin. Jadi adik-adik kita harus sabar menunggu mama beliin. Jangan sampai kita marah. Contohnya apalagi ya? Anak yang baik, contohnya seperti apa ya? Adik-adik yang sering lakukan di rumah, salah satunya bantu orang tua. Kalau contohnya mama minta, halo anakku, minta tolong dulu, ambilkan saya minum, saya capek. Mama, saya nggak mau, saya lagi main game, saya lagi pegang handphone, saya nggak mau. Mama nggak tahu sih, nanti kalau saya kalah gimana? Jadi tidak boleh, kita harus nurut, kita harus apa yang diminta orang tua, apa yang dikatakan orang tua, kita harus melakukan. Terus yang ketiga apa ya? Yang ketiga adalah orang tua harus cinta
anak. Jadi kalau contohnya ada mama papa yang suka marah-marah di rumah, jadi adik-adik jangan juga marah, tetapi adik-adik harus mendoakan papa. Ya Tuhan, saya mau papa mama jangan marah-marah terus. Saya mau papa sayang kepada saya, sayang kepada kepada kakak, sayang kepada semua keluarga. Jadi kita bukan marah, tetapi kita mau berdoa untuk papa dan mama. Kak, kalau mama suruh berdoa nggak mau berdoa. Nah, kalau mama contohnya nggak mau berdoa, kita harus ingatkan. Karena mama sama papa kita kan banyak kerjaan, banyak kegiatan. Jadi kita harus bilang, Ma, ayo kita mau berdoa sebelum bobo. Ma, ayo kita mau berdoa setelah bangun. Ma, sebelum beraktivitas kita mau berdoa. Itu adalah keluarga yang cinta Tuhan. Yang keempat apa ya? Yang keempat adalah tetap setia untuk berdoa. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, kita harus berdoa. Kalau tidak berdoa, nanti gimana dong? Boleh nggak sih Kak nggak berdoa? Oh tidak, tidak boleh, harus tetap berdoa setiap waktu. Kak boleh nggak Kak berdoanya sekali seminggu? Oh tentu tidak boleh. Berdoanya adalah pas kita mau makan, pas kita mau baru bangun, mau tidur, atau sebelum tidur kita harus berdoa. Jadi adik-adik, tadi ada 4 poin keluarga cinta Tuhan, atau 4 poin bagaimana cara keluarga mencintai Tuhan, yaitu pertama adalah iman takut kepada Tuhan atau melakukan firman Tuhan. Yang kedua adalah anak-anak menghormati orang tua. Ketiga adalah orang tua menyayangin atau mengasihi anak-anak. Keempat, tetap berdoa. Jadi adik-adik, demikian cerita firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita tutup, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, hari ini kami telah mendengarkan cerita firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan kami keluarga yang baik, keluarga yang cinta kepadamu, keluarga yang cinta kepada anak-anak, anak-anak yang cinta kepada orang tua, dan tetap berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati keluarga kami, Engkau akan memberikan kesehatan buat papa mama kami, buat kakak, buat kakek, buat siapapun keluarga kami. Kami percaya Tuhan Yesus akan memberkati keluarga kami. Terima kasih Tuhan, inilah hidup kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Selamat berhari Minggu. Bye bye, sampai jumpa kembali. Haleluya, adik-adik, luar biasa ya, sudah mendengarkan firman Tuhan. Biar lewat firman Tuhan kita boleh lebih semangat lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, kita akan akhiri ibadah kita. Kita angkat pujian kita, Abi Sentral Toma. Mari bangkit berdiri, kita mau naikkan pujian ini. Kami Abi Sentral Toma, kami adalah saksinya Kristus. Siap di ladangnya Tuhan, dengan kasih, dengan iman. Oh ayo, 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 oh ayo. Kami Abi Sentral, kami Abi Sentral Toma,
Kami adalah saksinya Kristus, giat di ladangnya Tuhan, dengan kasih, dengan iman. Oh ayo, 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 oh ayo. Sekali lagi, oh ayo, 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 oh ayo. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di minggu depan. Bye-bye. Shalom, Pandu menyapa teman-teman Abi Sentral Tomang dimanapun berada. Baik, ada beberapa pengumuman yang mau Pandu sampaikan. Tapi sebelumnya kita mau ucapin terima kasih buat kakak-kakak yang sudah melayani hari ini. Terlebih buat Kak Suryani yang sudah lama tidak bertemu dengan kita dan telah membawakan cerita firman Tuhan buat kita semuanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kakak-kakak semuanya. Oh iya, Pandu minta maaf kalau minggu lalu video news tidak ada. Tapi teman-teman yang kirim ayat hafalan 2 minggu lalu tetap dapat poinnya ya. Nah, mulai minggu ini aktivitas hafalan ayat Alkitab kita diganti dengan aktivitas baca, cari, dan temukan dalam Alkitabmu. Untuk minggu ini, teman-teman diminta untuk membaca kitab Kejadian pasal 1 sampai pasal 4. Lalu cari semua kata hidup, juga kata hidup yang berawalan dan berakhiran. Misalnya kehidupan atau hidupmu. Temukan ayatnya, lalu kirimkan via WA. Paling lambat hari Kamis, 17 Juni 2021. Kirimkan jawaban ayatnya saja ya. Yang jawaban benar semua akan Pandu kasih 10 poin. Baik, selamat membaca Alkitabmu, cari dan temukan ya. Oke, sampai di sini pengumumannya. Selamat bersukacita di hari Minggu ini. Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Shalom.